Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas subbab terakhir dari bab 7 yakni D. Menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Pemaparan pertama yakni menulis surat pribadi. Seperti yang telah kamu ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Sebelum menulis surat pribadi, mari perhatikan tabel berikut. Dalam tabel, terdapat cara penulisan alamat dan tanggal surat yang baik. Silakan perhatikan dengan seksama. Dalam tabel kedua ini, terdapat beberapa contoh cara penerapan salam pembuka, kalimat pembuka paragraf pertama, isi surat, penutup surat, dan salam akhir dalam surat pribadi. Selain unsur-unsur tersebut, ada juga hal yang harus kamu ketahui tentang data penerima dan tujuan surat yang akan kamu tulis. Hal tersebut penting untuk kamu perhatikan agar surat pribadimu sesuai dengan sasaran, karena bahasa surat pribadi untuk orang tua tentu saja berbeda dengan surat untuk sahabatmu. Berikut hal yang perlu kamu perhatikan. Perhatikan tabel berikut. Dalam tabel tertulis pengirim, penerima dan tujuan penulisan surat pribadi. Maksudnya adalah, ketika kita akan membuat surat pribadi yang bertujuan mengundang kepada orang yang lebih tua, tentu saja gaya bahasanya akan berbeda, apabila kita menulis surat tersebut kepada orang yang usianya sebaya atau lebih muda. Bagan tersebut menunjukkan bahwa penting bagi kamu untuk berpikir tentang bahasa yang kamu gunakan ketika menulis. Kamu harus tahu pilihan ragam bahasa yang tepat dan sesuai untuk penerima dan tujuanmu menulis surat. Ragam bahasa dimaksud adalah bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia ragam informal, atau ragam bahasa khusus seperti bahasa gaul atau funky yang hanya digunakan kepada teman akrab yang berusia sebaya. Ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan yang bersifat serius, seperti turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang diderita seseorang, dan atau surat yang ditujukan kepada orang yang lebih tua. Dalam menulis surat pribadi kamu juga perlu memerhatikan penggunaan salam pembuka, kalimat pembuka paragraf pertama, dan kalimat penutup. Ketiga hal tersebut mencerminkan etikamu. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan menulis surat pribadi. Selamat mencoba. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pemaparan berikutnya yakni 2. Menulis surat dinas. Surat dinas biasanya banyak dipakai untuk keperluan instansi, organisasi, keperluan dinas, atau kepentingan antar perusahaan. Meski begitu surat dinas tidak harus selalu dibuat oleh kelompok, bisa juga dibuat oleh individu. Contoh surat dinas yang dibuat oleh individu adalah surat keterangan tidak masuk sekolah, surat lamaran kerja, atau surat pengunduran diri. Dalam membuat surat dinas, kita harus mengikuti peraturan baku yang sudah ada. Dengan begitu surat yang telah kita dibuat bisa diterima oleh semua kalangan. Secara garis besar dalam sebuah surat biasanya memiliki format seperti bagian pembuka, isi surat dan terakhir adalah penutup. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan ketika menulis surat dinas. A. Penulisan kepala atau kop surat. Sebuah kop surat setidaknya harus memiliki 5 bagian agar orang yang menerima surat mengetahui asal surat secara jelas. Kelima bagian kop surat tersebut, yakni nama lembaga, instansi, perusahaan, alamat lengkap perusahaan, nama lembaga atau instansi, kontak yang bisa dihubungi seperti nomor telepon, faks, email, kode pos, dan logo dari lembaga, perusahaan, instansi. Perhatikan contoh di bawah ini. B. Penulisan nomor surat. Nomor surat pada surat dinas merupakan salah satu bagian yang memiliki fungsi sangat penting. Pada bagian ini tidak bisa dibuat sembarangan, karena setiap karakter yang ada pada nomor surat dinas memiliki makna dan arti. Semua bagian tersebut memiliki fungsi yang sangat penting untuk bagian kearsipan. Setiap lembaga bebas untuk membuat kode sendiri dalam nomor surat. Perhatikan contoh penulisan nomor surat berikut. C. Penulisan tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat merupakan keterangan yang menjelaskan lokasi serta kapan ditulisnya surat tersebut.
Penulisan nama tempat dan tanggal dipisah dengan tanda koma. Contoh, Bandung, koma, tanggal 17 Agustus tahun 2015. D. Penulisan lampiran surat. Lampiran surat merupakan dokumen tambahan pelengkap surat. Lampiran biasanya berisi dokumen pendukung yang menguatkan dokumen utama seperti foto kegiatan, laporan keuangan dan sebagainya. Contoh, 1. Penulisan lampiran apabila ada tambahan satu dokumen. Lem.21 eksemplar. 2. Penulisan lampiran apabila tidak ada tambahan dokumen. Lem.2 strip. E. Penulisan alamat penerima surat. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis alamat surat. 1. Penggunaan kata kepada tidak wajib digunakan karena sia-sia. 2. Kata yang terhormat disingkat dengan YTH. 3. Penulisan sebutan seperti ibu, bapak, wali atau saudara, saudari wajib digunakan bila diikuti dengan nama orang. 4. Kata jalan tidak disingkat, dan penulisan alamat tidak diakhiri dengan tanda titik. Perhatikan contoh berikut. F. Penulisan salam pembuka dan penutup. Penulisan salam sebaiknya menggunakan kata-kata umum yang biasa digunakan seperti dengan hormat atau salam sejahtera. Penulisan salam pada surat dinas biasanya diakhiri dengan huruf koma. Contoh salam pembuka, dengan hormat, koma. Contoh salam penutup, hormat kami, koma. G. Penulisan isi surat. Isi surat biasanya berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari surat. Isi surat seharusnya menggunakan bahasa baku serta kalimat yang ringkas dan mudah untuk dimengerti oleh penerima surat. Pemilihan kalimat serta kata yang digunakan juga merupakan faktor penting dari isi surat dinas. H. Penulisan penutup surat. Penutup surat harus menggunakan kalimat yang baik dan benar. Berikut beberapa contoh kalimat penutup yang biasanya digunakan dalam surat dinas. 1. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 2. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian serta kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. 3. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan membuat surat dinas. Terima kasih karena telah menyimak pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, sebagai latihan, buatlah sebuah surat dinas dengan ilustrasi sebagai berikut. Kamu menjadi pemenang pertama dalam lomba mengarang yang diadakan oleh Kemendikbud. Untuk menghadiri acara penyerahan hadiah di Jakarta, kamu perlu meminta izin tidak masuk sekolah. Buatlah surat permohonan izin kepada kepala sekolah untuk tidak mengikuti beberapa mata pelajaran dalam 2 hari ke depan karena kamu, selama 2 hari mesti tinggal di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.